Peristiwa di Payungan Kabupaten Semarang yang viral, anak TPK habis dibawa senang-senang oleh misi, karena misi dari Jakarta membawa 2 bis Sabtu sama Ahad, terus bis nganggur di situ untuk menyenangkan anak-anak muslim, sehingga TPK habis, tidak ada yang ngaji. Melihat hal semacam itu, kami dengan teman, waktu itu belum MCKS belum lahir, kita atasi. Permasalahannya kan anak-anak pengen senang, ya saya bikin wisata. Ya kepingin senang, pengen sesuatu yang menyenangkan. Kalau mereka di gereja kan fasilitas enak, menyenangkan, cukup. Okay. Nah saya berusaha untuk menandingi seperti itu, bikin proposal, terus cari donatur, terus bisa anak-anak bisa kumpul kembali, bikin yang lebih bagus, misalnya tas. Ada sponsor yang bisa membikinkan tas yang lebih bagus daripada yang mereka punya. Ada yang bisa membikinkan pakaian olahraga lebih bagus, bukan pakaian koko dari mereka. Akhirnya kebanggaan sebagai anak-anak muslim itu timbul, semangat orang tua juga timbul. Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah dikasih. Tadi saya lihat YouTube ya, di situ ada para pemuka-pemuka agama Islam, bisa juga saya katakan ustadz-ustadz ya, ada juga Ustadz Ipung di situ dan ustadz-ustadz yang lain. Ada salah satu ustadz waktu diwawancarai ya, kenapa dia terlibat dalam Moab Center di sana, karena dulu dia katakan ada satu peristiwa di mana 2 bis ya, anak TPP, TPQ itu anak-anak Islam ya, dibawa oleh 2 bis ya, pergi kemana-mana wisata ya. Yang membawa ini adalah orang Kristen, mungkin bisa juga dikatakan misi atau orang Kristen yang memang punya hati baik gitu untuk membawa anak-anak TPP, TPQ ini ya, dibawa mereka seperti retreat, mungkin seperti retreat ya, ikut pujian, penyembahan, mendengar firman, mungkin begitu ya. Jadi ini yang membuat hati Bapak ini, pikiran Bapak ini jadi terbuka gitu. Kenapa kok anak-anak Islam ini ya, mungkin ya ada pemuda-pemudi mungkin juga, karena tadi tidak diceritakan, di situ hanya diceritakan TPP, TPQ. Mungkin TPP, TPQ ini tuh ya seperti apa, kalau saya dulu misalnya ada madrasah macam-macam lah ya. Jadi ini TPP, TPQ ini ya dibawa 2 bis ya, untuk ikut retreat gitu, kurang lebih begitu. Sampai akhirnya mereka nggak mau ngaji ya, nggak mau sholat dan seterusnya dan sebagainya. Artinya mereka sudah mulai jauh lah dari ajaran-ajaran Islam atau melakukan syariat Islam, kurang lebih seperti itu. Sehingga Bapak ini mengambil satu tindakan, mengimbangi gitu loh. Nah, kalau orang gereja bisa membawa mereka retreat, kenapa saya nggak bisa? Kalau orang gereja bisa membuat mereka berkarya seperti buat tas dan sebagainya, kenapa saya nggak bisa? Kalau orang-orang gereja, orang-orang Kristen bisa berbuat itu dan ini untuk membawa mereka menjadi orang yang rohani, kenapa kami di pihak Islam nggak bisa? Akhirnya Bapak ini bertindak ya, Bapak ini bertindak untuk melakukan hal yang sama atau meniru atau mengikuti. Inilah menurut saya
inilah pendapat saya untuk Bapak ini ya. Saya kasih apresiasi, acungan jempol. Inilah namanya orang bijak. Inilah namanya orang yang cerdas. Inilah namanya orang yang toleransi. Kenapa saya katakan dia ini orang bijak, cerdas, dan toleransi? Kalau orang yang nggak cerdas, nggak bijak, nggak toleransi, dia pasti ngamuk, marah-marah. Ya. Padahal mereka yang diajak itu pun tidak ada dipaksa. Mereka diajak, ayo, ayo, mau. Terus kenapa emang kalau kita ngajak orang terus mau? Ya. Sekarang misalnya ada anak saya diajak orang ke masjid, dia mau. Saya mau bilang apa? Masa saya marah? Ya. Saya nggak marah asal anak itu sudah umurnya ya di 17 tahun ke atas gitu loh. Ya nggak marah, kecuali anak kecil umur 5 tahun ya digendong-gendong diajak, itu beda ya. Nah, saya yakin ini orang TPK ini memang sudah orang yang bersekolah yang cukup baik, artinya sudah mulai dewasa, jadi sudah boleh mereka mengambil keputusan apa yang mereka harus lakukan. Nah, itu sebabnya Bapak ini karena dia cerdas, dia bijak, ya, dia nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk. Oh, pemurtatan, enggak. Bapak itu mengimbanginya, ya. Gimana supaya umatku ini tidak tergerus, tidak habis. Aku harus gembalakan mereka. Ya, aku harus ayomi mereka. Gitu kira-kira dalam pemikiran Pak Ustadz ini ya. Terus dia buat hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh gereja. Ya, mari kita berlomba-lomba ya untuk membawa orang kepada kebaikan. Yang Islam melakukan ya seperti apa yang diajarkan oleh kitab mereka untuk membawa orang juga percaya kepada apa yang dia percaya. Yang Kristen juga demikian. Membawa orang lain untuk percaya kepada apa yang dia yakini. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ada sebagian orang yang kebakaran jenggot. Ada orang dibaptis saja kebakaran jenggot. Dia bilang, oh ini memang orang Kristen asalnya. Ya. Padahal orang itu memang tadinya Islam. Ya. Ikut Yesus, dibaptis, ya. Dugaan-dugaan. Nah, orang yang suka menduga-duga ini sebenarnya orang yang penuh dengan pikiran-pikiran jorok. Kenapa saya katakan demikian? Kalau suka terus menduga-menduga, berarti kan hatinya curiga terus sama orang. Nah, kalau misalnya saya mencurigai orang terus, wah orang ini pasti najis, orang ini pasti cabul kotor ini. Berarti saya juga sebenarnya seperti itu. Apa yang kita curigakan ke orang itu karena mencerminkan diri kita. Karena kita juga seperti itu, kita pikir orang lain juga seperti itu. Nah, jadi mungkin si yang suka menduga-duga ini ya mungkin dia suka kali buat rekayasa skenario ya. Nah, jadi ketika ada orang dibaptis, orang itu memang orang Islam, dibilang, oh enggak, ini dulu dari Kristen. Memang Kristen gitu ya. Padahal enggak ya. Mari kita berlomba-lomba. Jangan saling serang menyerang. Biarkanlah berjalan begitu ya dalam pimpinan Tuhan. Ya, walaupun keyakinan kita berbeda. Karena saya melihat seperti Ustadz Farhan ya, yang ada di daerah Irian Jaya atau Jayapura. Irian Jaya atau yang sekarang namanya Papua. Itu dia juga banyak bawa orang-orang Kristen itu ke Islam ya. Saya juga bisa saja saya bilang, wah ini rekayasa di video ini. Tapi saya nggak mau, karena saya nggak tahu. Kalau kita mau mengatakan A, B, C, D, kita harus betul-betul cari data yang valid. Artinya kita harus punya dana, kita harus keluar uang untuk ke TKP. Di sana baru kita cari tahu ya. Kita wawancarai orang-orang sekitar situ. Benar nggak peristiwa itu? Baru kalau bisa lagi kita ketemu dengan orangnya yang mualaf tadi atau yang murtad tadi. Tanya, benar nggak peristiwanya seperti ini? Begitu harusnya. Ya, jangan fitnahan-fitnahan seperti yang dilakukan oleh channel-channel itu ya.
siapa itu ya, channel Aliubi apa siapa itu ya. Jangan seperti itu. Seperti kami itu keluar biaya yang banyak ketika Stephen Indra Wibowo mengatakan bahwa di Tumut tuh semua jadi mualaf tuh, tinggal satu keluarga aja yang bertahan. Itu kami ke sana langsung menghabiskan biaya yang banyak. Kami wawancarai, ada videonya, judulnya ada di situ. Tumut mualaf, satu kampung mualaf kalau saya nggak salah judulnya ya. Cari di video kami, sudah banyak yang nonton, ratusan ribu. Saya harap begitulah kita yang berbangsa dan bernegara ini. Jangan saling serang, saling tuduh, saling dakwa, saling tuduh tetapi tidak ada datanya. Ya, hanya kuduga-kuduga karena nggak punya duit untuk mengadakan investigasi. Ya, saya apresiasi kepada Bapak ini, Pak apa namanya tadi saya juga lupa ya. Saya apresiasi kepada Pak Ustadz ini. Yang saya ingat tadi ada Ustadz satu lagi itu, ya Ustadz Aliubi apa-apa itu ya. Tapi ini Bapak ini saya lupa namanya. Dia mengambil satu tindakan yang baik sekali ya. Yang baik sekali. Mari kita juga berlomba-lomba untuk membawa orang mengenal Tuhan ya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tundukkan hati pikiran kita. Tuhan Yesus, biarlah kami rakyat Indonesia yang berbangsa dan bernegara ini selalu akur, damai dalam menjalankan misinya masing-masing. Sehingga kami tidak kebakaran jenggot kalau ada orang yang masuk Islam, masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu. Biarlah kami tetap terus berlomba-lomba untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.